Halo, teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi dia hari ini. Kita akan coba cek ya, bagaimana kondisi dia ataupun kamu, karena ini juga bisa vice versa. Tapi sebelumnya aku tidak pernah bosan untuk mengingatkan kalau ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat teman-temanku semuanya dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita fokus ke kartu ini. Bayangkan seseorang yang ada dalam pikiran kamu, yang ingin kamu fokuskan bagaimana energi dia, atau bisa saja ini adalah energi kamu yang kebaca ya, karena ini bacaan general, bisa saja resonate, bisa saja tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan cek the right way. Wow, dia seperti saat ini lagi membaca situasi ya, membaca situasi seperti apa. Ya mungkin saja ya, antara kamu dengan dia saat ini itu uh, sudah terpisah, tapi dia mencoba untuk mendekati kamu lagi, ya, mencoba mendekati kamu lagi, atau dia mencoba untuk mencari perhatian kamu, ya, atau bisa saja seseorang ini lagi menunggu kabar, kabar uh, kabar maaf dari kamu ya, begitu. Karena di sini aku juga melihat beberapa dari dia juga ada yang fokus kepada seseorang yang bukan kamu ya, seseorang yang bukan kamu. Mungkin saja yang menjadi orang ketiga di antara kamu dengan dia ya. Kenapa ya? Karena di sini untuk kembali ke kamu kayaknya impossible thing ya. Sepertinya kayak ya impossible, kayak nggak mungkin gitu ya. Sesuatu yang nggak mungkin aku kembali ke kamu ya. Nah, kenapa? Mungkin saja terlalu banyak kesalahan yang dia perbuat. Bahkan dia sudah terang-terangan ya untuk menghadirkan orang ketiga, dan dia juga seperti udah terang-terangan memperkenalkan atau mempublishkan ya hubungan dia dengan seseorang. Ya, mungkin yang menjadi orang ketiga di antara kamu dengan dia. Ingat ya, ini jika kamu yang benar-benar sudah melihat kejadian ini ya. Maksudnya itu jika kamu yang memang benar-benar sudah pisah dan ternyata seseorang itu sudah menjadi orang ketiga gitu. Tapi kalau kamu mungkin masih bertanya-tanya, kamu jangan beranggapan ini energi kamu ya. Jangan sampai kamu menuduh pasangan kamu itu juga selingkuh atau bagaimana ya. Intinya cari tahu dulu, apakah benar-benar pasangan kamu itu udah berubah, menghadirkan orang ketiga, itu bagaimana cara dia ke kamu akan merasakan. Nah, tapi kalau cerita ini, aku melihat seseorang ini memang sudah terpisah dari kamu dan dia benar-benar seperti memiliki hubungan dengan yang lain ya, dan dia seperti mempublishkan hubungan dia itu dengan orang ketiga ya. Nah, ini mungkin beberapa dari kamu ya yang menginginkan untuk mengetahui keadaan seseorang yang sudah terpisah dari kamu dan bagaimana hubungan dia dengan pasangannya ya, dengan orang lain, dengan orang ketiga ya. Kalau aku lihat di sini ya temanya itu seperti itu. Sepertinya seseorang ini kayak apa ya, dia terkadang juga punya mimpi atau mungkin dia sering mimpiin kamu, terus dia sering kayak kepikiran kamu, atau memang ada yang belum selesai antara kamu dengan dia. Ada cerita yang belum selesai, atau mungkin ada janji-janji dulunya yang belum ditepati, lalu itu seperti seolah-olah jadi hutang, ya. Nah, ini yang aku rasakan. Dan di sini aku juga melihat seseorang ini mungkin merasakan ada satu momen yang mungkin akan membuat dia kayak ngerasa, oh aku harus menyelesaikannya nih. Tapi aku tunggu momen yang mungkin pantas untuk aku mendekat ke kamu atau untuk aku mengatakan semuanya ke kamu. Ya mungkin saja seseorang ini ada yang mungkin ingin dia katakan kepada kamu. Kenapa dia itu seperti berusaha sekali untuk mendekat ke kamu, tapi walaupun dia kayak kayaknya nggak mungkin, tapi bisa saja karena dia ini
kayak kepikiran terus, kayak jiwanya itu nggak tenang, hatinya itu gelisah, seperti hubungan kita itu belum selesai gitu ya. Nah ini yang aku rasakan. Ini ada falling, dia seperti ingin merubah keadaan dia. Ya mungkin saja ya, ada keadaan dia dengan pasangan dia saat ini, itu mungkin berada dalam masalah, atau dia itu lagi berkonflik kayaknya ya. Mungkin saja orang ketiga ini yang, mungkin pasangan dia ya, bukan kamu, dia, merasa kayak dicurangi atau dia mencurangi. Nah, jadi itu yang membuat, dia di sini seolah-olah kayak mencari kamu lagi. Seperti ingin mencari perlindungan atau mencari, ketenangan dari diri kamu ya. Karena orang ini seperti dia tidak bisa nih, tidak bisa hidup sendiri. Dia seolah-olah kayak punya ketergantungan kepada pasangan ya. Nah, jadi saat dia berkonflik dengan pasangannya, dia lagi mencari kamu. Karena dia ngerasa kita itu sebenarnya belum selesai. Kita itu sebenarnya masih ada koneksi kita gitu loh. Tapi memang dia itu kayak jahat banget gitu loh. Kok begitu ya? Dia sudah meninggalkan kamu, dia pergi bersama yang lain, tapi saat dia mungkin lagi terluka juga, dia mencari kamu. Kan egonya masih luar biasa banget ya. Nah, jadi itu yang membuat kamu kayak ngapain juga sih dia gitu. Udah jelas-jelas dia terang-terangan menghadirkan orang ketiga, tapi tiba-tiba aja dia datang seperti tidak ada masalah gitu, ya. Nah, di sini dia kayak benar-benar menjadi seseorang yang ya jauh berbeda saat ini, sangat jauh berbeda. Atau dia di sini benar-benar ingin membuat dirinya itu berbeda, berubah gitu. Oke. Kita akan coba lihat ya, bagaimana keadaan dia dengan, pasangan itu, pasangan dia ya. Bagaimana keadaan dia dengan pasangannya atau bagaimana kabar pasangannya ataupun dia ya, sama aja ya. Oke, kita akan coba cek dengan kartu tarot. Seperti apa cerita dia dengan pasangannya. Apakah dia bahagia bersama pasangannya? Kita akan coba cek ya. Oke. Ya. Nah, untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Temperance, ada Sagittarius, dan ini ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, Virgo, Capri, ada The World, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Leo. Jadi itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Jadi di kartu bottom aku melihat dia dan pasangannya berusaha untuk memperbaiki hubungannya. Mungkin saja ada sebuah konflik yang terjadi. Ya, dia di sini lagi mencoba untuk menyeimbangkan, menstabilkan apa yang menjadi masalah dalam hubungan dia. Ya, mungkin saja di sini kalau aku lihat sih sebuah materi ya, atau seseorang ini yang menjadi pasangannya dia itu seolah-olah mungkin dia berpikir kamu itu atau dia ya, seseorang itu kayak, "Ah, kamu itu udah nggak punya uang lagi," gitu ya, atau, "Kamu itu udah nggak bisa nafkahi aku lagi," ya. Di situ mungkin seorang itu ya meninggalkan dia, meninggalkan mantan kamu itu, mungkin bisa dikatakan mantan lah ya. Jadi meninggalkan, ya. Kenapa? Ya mungkin dia tidak merasa terpenuhi oleh kebutuhan itu. Nah, jelas sekali ada Six of Swords. Ya mungkin pasangan itu pergi dari rumah, mungkin antara kamu dengan dia bahkan ada yang sudah menikah ya. Ada yang sudah menikah, ada punya anak ya, lalu atau dia sama orang ketiga itu ya, atau sama pasangannya itu udah punya anak, entah itu dia anak kandung atau anak anak pasangannya atau bagaimana ya. Nah, di situ dia kayak mencoba untuk, bertahan sebenarnya, tapi karena tidak bisa bertahan, lagi usaha nih, usaha untuk, mencari nafkah karena mungkin seseorang ini tidak bisa dinafkahi lagi, sehingga pasangan itu meninggalkan dia. Ya, jadi kondisi dia saat ini benar-benar kayak terpuruk, kayak butuh dukungan, butuh support begitu ya. Jadi di sini, nah jadi ada kartu The World, seolah-olah karma lagi berjalan di dalam hidupnya dia, dan dia sadar itu. Jangan-jangan ini karma aku. Aku sudah nyakiti kamu, terus aku punya pasangan lagi, lalu aku ditinggalkan juga gitu ya. Dan ternyata aku dulu itu begitu sangat terlalu egois ya, tidak bisa melihat kebaikan kamu, tidak bisa melihat, tulusnya kamu gitu ya, tidak bisa melihat kamu itu orang yang
begitu sangat, apa ya, yang aku cari gitu ya. Nah, jadi dia kayak menyesal. Kalaupun dia ketemu kamu, dia itu seperti ingin mengungkapkan semuanya ke kamu, ya. Nah, di sini ada Four of Pentacle. Dia mulai mencoba untuk menabung ya, dia mulai mencoba untuk mulai berusaha kembali, intinya, ternyata kalau kita nggak punya uang, semua orang pada menjauh ya. Nah, dia sadar kalau seandainya dia laki-laki ya, dia akan berusaha. Tapi kalau dia dia seorang perempuan, kamu yang laki-laki ya, di sini mungkin energi kamu yang harus berjuang untuk mencari nafkah gitu ya. Agar mungkin yang namanya cinta terkadang tidak semuanya itu cinta didasarkan oleh kebahagiaan itu didasarkan oleh cinta ya. Tapi materi juga bisa membuat kita bahagia ya. Jadi itu tidak dipungkiri. Ya, uang itu bisa menghancurkan segalanya, tapi tergantung juga. Tidak semua orang juga yang bisa memandang sesuatu itu dari segi uang ya. Jadi intinya kita itu harus benar-benar bisa menyikapilah kehidupan ini. Di sini ada The Sun. Jadi seseorang ini, dia ini kayak benar-benar masih berharap ya, ada sebuah kesempatan yang mungkin dia miliki untuk bisa minta maaf kepada kamu, untuk bisa hadir dalam hidup kamu lagi ya, hidup bersama dengan kamu. Mungkin saja ada beberapa dari kamu dengan dia itu kayak ada yang sudah menikah, lalu memang karena tergoda oleh orang ketiga, ya akhirnya semuanya kandas. Nah, tapi ternyata seseorang itu mungkin baru sadar, ternyata itu semua hanya kesenangan sesaat, ya, tidak kekal. Ternyata mungkin dengan kamulah dia merasa ingin hidup bersama hingga menua, ya. Itu, kita akan coba lihat bagaimana hubungan kamu selanjutnya. Intinya inilah keadaan dia bersama orang ketiga itu, ya. Nah, mungkin berkonflik, lagi mencari keseimbangan, ya. Jadi hidupnya itu kayak nggak ada kejelasan lagi saat ini. Kita akan coba lihat bagaimana hubungan kamu dengan dia nantinya ke depan. Kita akan coba buka kartunya. Wow. Nah, ternyata worth waiting for. Jadi di antara kamu dengan dia, ya memang sudah ada perpisahan, sudah saling menyakiti dulunya, tapi kalau memang takdir, kamu akan benar-benar akan bersama dengan dia kembali. Nah, dia hadir lagi ya ke dalam hidup kamu. Ini, dia hadir kembali. Edison. Dia hadir kembali ke hidup kamu, ya mungkin saja kamu sudah bisa menerima dia, sudah bisa memaafkan dia, tapi ada juga beberapa dari kamu yang tidak ingin memaafkan dia, tapi ini hadirnya orang baru. Intinya ada dua cerita di sini, ya. Karena mungkin tidak semua juga kita itu bisa menerima seseorang yang memang sudah menyakiti kita. Tapi ada juga beberapa dari kamu itu merasa kayak, karena di sini tidak dijelaskan ya ada orang baru atau orang lama. Jadi aku membuat sebuah apa ya, kayak penglihatan gitu ya. Karena di sini hadir lagi seseorang, tapi ini ada penantian. Jadi bisa saja saat kamu benar-benar menunggu seseorang di masa lalu ini berubah, kamu akan menerima dia. Tapi ada juga beberapa dari kamu yang tidak menginginkan orang lama, tapi ini adalah orang baru yang segera hadir ke dalam hidup kamu, ya. Nah, kamu akan merasakan adanya suatu kebahagiaan kembali. Oke? Dan ini benar-benar seperti kayak ya sesuailah dengan harapan kamu, orang yang kamu inginkan ya. Dan pada akhirnya kamu akan menikah dengan dia. Semoga ya, semoga aja. Nah, ada sih orang itu punya planning untuk menikah dengan kamu. Ini juga ada pay attention to the red flag. Kamu juga akan melihat ada sebuah tanda-tanda dari dia ya, di mana oh seseorang ini menyukai aku, oh seseorang ini pengen balikan sama aku gitu ya, seperti mantan tadi. Tapi kalau orang di sini orang baru yang kamu harapkan ya, mungkin saja dia sudah menunjukkan rasa cintanya ke kamu, dia sudah menunjukkan keseriusannya sama kamu ya, sehingga pada akhirnya kamu akan menikah dengan dia, ya. Nah, jadi ini juga bisa dikatakan orang baru atau orang lama ya. Kita akan coba lihat dengan isi hati terdalamnya dia. Seperti apa? Perasaan terdalamnya dia itu bagaimana ya. Dan nanti aku akan lihat inisial dia ya. Kita akan coba lihat bagaimana perasaan terdalamnya dia. Ya. Nah, dia sini benar-benar kayak minta maaf. I'm sorry. Maafkan aku. Mungkin lebih tepatnya ini kebanyakan yang terkoneksi dengan kamu ini adalah seseorang di masa lalu ya. Orang yang sudah menyakiti kamu, dia kembali minta maaf ya. They are waiting for you. Ya, mereka masih menunggu kamu. Ya, mungkin saja dia ataupun keluarganya masih berharap kamu itu bersatu kembali dengan dia.
ya. Ada di situ. I like because you told me to. Nah, mungkin juga di antara kamu dengan dia itu pernah ada kesalahpahaman, ya. Aku meninggalkan kamu, aku pergi karena kamu mengatakan kepada aku. Apa yang dikatakan dia? Ya, mungkin aja aku sudah gak suka lagi sama kamu atau ada kata-kata yang menyinggung perasaan ya. Di situ mulailah kayak sensitivitasnya muncul. Lalu ya udahlah, kalau kamu gak suka aku tinggalin gitu. Nah, tapi ternyata ya Eee, itu kesalahpahaman ya, itu anggapan dia sih. Mungkin ini yang dikatakan urusan kita itu belum selesai. Kita masih berkonflik, tapi kita nggak tahu nih solusi dari masalah kita. Karena kita sendiri nggak tahu nih masalahnya di mana gitu ya. Di sini ada angka 2. I still don't have all the answer. Aku aku masih, belum memiliki jawaban gitu loh, jawaban dari semua pertanyaan ini mungkin ya. Kamu merasa, "Aku suka kamu, tapi aku belum menemukan solusi apakah kita akan bisa bersama." Intinya hubungan ini masih ngambang gitu ya. Di sini juga ada, "I hope you wait for me." Nah, ada juga sih ya beberapa dari dia itu berharap, eee, kamu menunggu dia atau dia menunggu kamu ya. Karena mungkin dia yang pergi meninggalkan kamu karena beberapa hal, atau mungkin di sini dia masih belum selesai dengan orang masa lalunya, atau belum selesai dengan orang ketiga. Jadi dia berharap kamu menunggu aku, ya setelah aku selesai aku akan menghampiri kamu gitu loh. Mungkin itu ya yang ingin dikatakan dia. Ini ada, "You hurt me, but that's okay, I guess." Ya kamu mungkin membuat aku sedih atau menyakiti aku, tapi, aku nggak masalah sih gitu. Jadi seseorang ini sepertinya kalaupun nantinya kamu menyakiti dia, dia mungkin nggak akan merasa tersakiti. Karena dia tahu dia itu pernah menyakiti kamu mungkin lebih sakit lagi gitu. Jadi dia akan terima apapun yang kamu lakukan ke dia, dia akan terima gitu ya. Oke, kita akan coba lihat inisialnya siapa, inisialnya siapa ya. Wah, ternyata itu mantan terindah. Di sini teman berantem, ada inisialnya L. Teman berantem ya. Teman berantem. Ya, mungkin kamu dengan dia sering konflik atau sering adu argumen gitu ya. Ini juga ada D dan ya, tetangga. A, ada teman lama ya. Teman lama di sini inisialnya itu. Ini juga jika inisialnya ada yang sama, nggak apa-apa ya, artinya kata resonate. Nggak harus misalnya teman lama, tetangga, itu kalau nggak cocok, nggak sesuai ya kamu abaikan aja. Ini ada N, yang pernah abaikan kamu. Jadi seseorang ini pernah mengabaikan kamu, tapi dia kembali lagi ke kamu ya. Tapi di sini ceritanya sih memang ya, seseorang di masa lalu ya. Ini ada mantan terindah. Ya mungkin enggak ya, bukan mantan terindah ya. Kalau mantan terindah, ya semoga aja ya kamu dengan dia akan bertemu kembali. P, yang pernah selingkuh. Nah, ini nih mungkin kayaknya ya, orang yang pernah selingkuh ya. Ini orang yang pernah selingkuh. Jadi dia kayak minta maaf. Di sini dia minta maaf, dia merasa ya arti kata dia seperti ingin menikah lagi dengan kamu. Ya, ini dia yang pernah selingkuh. Ya, seseorang yang pernah selingkuh dan dia minta maaf dan dia ingin kembali lagi ke kamu. Ya, ini energi dia. Oke, buat teman-temanku. Nah, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca di sini, jika pun tidak resonate untuk kamu, semoga bisa kamu jadikan sebagai hiburan ataupun ambil positifnya, buang negatifnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.